Pemirsa, akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan temuan kartu nama bakal calon legislatif di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang ada di dalam sembako yang dibagikan oleh Basnas Kabupaten Bintan pada saat itu, tepatnya di Desa Bintan Buyu. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa kartu nama kontestan Pesta Demokrasi 2024 mendatang itu ada bersamaan dengan sembako yang dibagikan oleh Basnas? Untuk membahasnya saat ini sudah hadir bersama saya Pak Ihsan Mashuri, Wakil Ketua 1 ya Pak ya? Iya. Basnas Kabupaten Bintan. Kemudian juga ada via sambungan Zoom meeting Bang Iskandar, anggota Bawaslu Bintan atau Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bintan. Namun saat ini kami juga sudah mengundang Bang Salman Nusantara, kuasa hukum dari caleg yang kartu namanya ada dalam sembako tersebut, yakni Bang Salman Nusantara, kuasa hukum caleg Liza Riani, salah satu calon legislatif di Kabupaten Bintan. Pertama saya ke Pak Ihsan Mashuri dulu. Pak Ihsan, Iya. kenapa sampai ada kartu nama caleg dalam sembako yang dibagikan oleh Basnas? Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Hairudin. Pertanyaannya bahwa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Basnas Bintan sebetulnya telah melakukan kegiatan ini dari 2021 sampai dengan saat ini. Jadi setiap bulan kami selalu mendistribusi sembako. Terkait dengan adanya temuan yang 5 Desember 2023 kemarin itu, adanya kartu nama caleg di dalam paket sembako itu betul-betul di luar jangkauan kami. Sebab paket sembako yang kami kirim ke sana itu diambil dari kantor Basnas, dan kami tahu persis seperti apa susunan semuanya itu, sehingga kami pastikan bahwa dari Basnas kartu itu tidak ada di dalam paket sembako. Oh ya. Awalnya dari Basnas seperti itu. Ya. Kemudian retribusi atau pembagiannya itu, distribusi itu seperti apa dari Basnas ke setiap kelurahan atau bagaimana itu Pak? Selama ini dari 2021 sampai dengan saat ini kami ada dua pola. Pertama, pengajuan dari masyarakat, baik itu lembaga atau perorangan atau apa itu ke Basnas, kemudian kami merespon. Itu akan terjadi pendistribusian. Kemudian satu lagi adalah hasil belusukan, hasil temuan-temuan dari orang Basnas tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik, itu nanti akan kita proses untuk mendapatkan bantuan-bantuan tadi itu, baik berupa bantuan paket sembako ataupun bantuan-bantuan lain mungkin untuk kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait dengan ini melalui proposal Pak, proposal dari kepala desa, kemudian direspon oleh Basnas. Kemudian hasil respon tersebut kebetulan paketnya sudah ada di Basnas, langsung diambil oleh pihak kecamatan, diantar ke rencana titik lokasi pendistribusian. Ya, paling pada saat itu di Desa Bintan Buyu. Di Desa Bintan Buyu, ya betul. Sejatinya pihak pemerintahan memberitahu kepada penanggung jawab dari pihak kami untuk kapan barang ini mau didistribusi, sehingga pihak Basnas berada di lokasi distribusi, seperti itu. Namun pada saat kenyataannya yang terjadi kali ini, pihak yang mengajukan proposal tidak memberitahu ke kami, sehingga kami dalam hal ini seperti tidak diberitahu gitulah, sehingga mereka distribusi sendiri, kami tidak tahu. Berarti dalam artian ketika distribusi paket sembako ini kepada masyarakat, anggaplah nama-namanya tadi yang kami lihat dari tim kami yang ada di Bintan, ada puluhan paket. Benar, berarti ada puluhan paket ada di sana. 40 paket ya. Ada 40 paket di sana. Ketika pembagiannya tidak menyertai Basnas. Dalam yang momen sekali ini tidak menyertai Basnas. Biasanya kami selalu terlibat seperti itu. Jadi ini mungkin faktor waktu dan sebagainya, kami di luar kendali kami lah gitu kan. Seperti itu. Yang membagikan itu adalah pihak kelurahan. Pihak kelurahan atau desa pada saat itu ya Pak? Iya, RT desa dan RT lah gitu. Paket sembako ini sebenarnya untuk siapa Pak? Untuk kaum duafa. Jadi paket ini masuk dalam program kami itu namanya Bintan Peduli. Itu peduli dengan saudara-saudara kita orang Muslim yang kondisi ekonominya betul-betul tidak mampu. Jadi kami dari Basnas Bintan membuat program 250 paket per bulan, dan ini berjalan terus.
mau pemilu mau tidak pemilu kami tidak harus dengan itu gitu kan, tidak ada apa dengan itu. Kami selalu menjalankan itu 250 paket setiap bulan kami distribusikan sesuai ke kecamatan-kecamatan sesuai dengan jumlah penduduk di kecamatan itu. Kami ada persentase apa itu. Misalnya Bintan Timur itu 80 paket, yang ini kawasan Teluk Bintan dan Tuapaya itu 43 paket itu kan, kebetulan 3 paketnya mungkin disisihkan ke Tuapaya gitu lah, seperti itu. Lantas sekarang udah jadi temuan Bawaslu dan sudah bahkan sampai kemana-mana pemberitaannya, ada kartu nama caleg dalam paket sembako yang dibagikan oleh Basnas. Basnas sendiri sudah coba menelusurinya atau belum? Oh begini Pak Herudin, bahwa Basnas itu kan hanya 5 komisioner. Jadi dalam komisioner ini kami berbagi job tentang area pendistribusian. Jadi untuk Teluk Bintan dan Tuapaya itu kepada wakil ketua 3, beliaulah yang bertanggung jawab tentang area itu. Sepengetahuan saya beliau sudah menelusuri sejauh mana di mana permasalahannya gitu kan. Dan Bawaslu juga sudah konfirmasi ke pihak kami, minta keterangan ke pihak kami lah gitu. Ya, baik. Sekarang kita konfirmasi ke Bang Iskandar. Bang Iskandar, apa tanggapan dan sikap dari Bawaslu atas temuan ini? Atau bagaimana awalnya hal ini bisa terungkap, Bang Iskandar? Baik, terima kasih atas kesempatannya ya, diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Ihsan ya, terima kasih Pak atas kebersamaan kita pada siang hari ini juga. Jadi terkait itu tentu kami dari Bawaslu ketika kami mendapatkan informasi ya dari masyarakat adanya dugaan kegiatan pembagian sembako itu, maka kami dari Bawaslu kan sesuai aturan itu wajib menindaklanjuti. Jadi sifatnya kalau di Bawaslu itu bisa menyampaikan itu secara informasi, maka bisa juga melalui laporan. Nah, yang kami terima itu adalah melalui informasi masyarakat. Maka kerja kami adalah bagaimana selanjutnya menindaklanjuti atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Nah, ketika kita membentuk tim melakukan penelusuran atau mungkin di kajian hukum lainnya adalah penyelidikan gitu ya. Maka tentu di lapangan kita bertugas untuk mencari atau mendapatkan informasi-informasi terkait dugaan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi gitu. Bagaimana nanti tentang kebenarannya, faktanya, ya tentu itu masih dalam proses di Bawaslu. Gitu Bang. Bang, satu hal yang perlu saya konfirmasi saat ini ialah temuan itu Bang. Dari informasi yang dapatkan Bawaslu, kartu nama itu berada bersamaan dengan paketnya atau berada di dalam paket? Baik, untuk gini, pada awal penelusuran, kalau di Bawaslu namanya penelusuran sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022, maka kita punya waktu kemarin sekitar 7 hari untuk melakukan penelusuran di lapangan, mencari informasi-informasi, kemudian menemui pihak-pihak terkait ya, apabila memang dibutuhkan. Maka setelah itu tentu kami melakukan rapat pleno dan menetapkan itu temuan dugaan. Jadi ini baru dugaan, Bang. Jadi bukan langsung menyatakan itu pelanggaran, tapi ini dugaan adanya pelanggaran. Jadi dugaan. Jadi sifatnya ini masih dalam proses. Jadi tentu kami masih dalam proses terkait hasil nanti bagaimana ketetapan akhirnya, mungkin pasti kita akan rilis di publik kita atau di media, gitu Bang. Jadi Bang, dalam hal ini kita masih dalam proses. Baik, Bang Iskandar, yang saya konfirmasi, kartu nama itu kan dia diberikan bersamaan dengan paket sembako dari Basnas atau memang berada di dalam paket sembako, dalam plastik bersama dengan paket sembakonya, itu seperti apa Bang? Yang informasinya dapat dari Bawaslu. Baik, itu tadi saya sampaikan, ada hal mungkin yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian
ada juga yang memang kita masih dalam proses Bang. Jadi hasil-hasilnya itu kan belum kita bisa publikasikan karena masih dalam proses. Apapun nanti hasil yang sudah kami lakukan ini dalam proses masa 14 hari. Jadi setelah kita tetapkan menjadi temuan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu melanjutkan proses selama lebih kurang 14 hari. Nah, dalam proses itu kita melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak ya yang memang kita perlu untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, nanti hasil dari klarifikasi itu barulah kita akan melakukan kajian akhir yang selanjutnya apakah memang adanya pelanggaran terkait kegiatan tersebut atau tidak. Kalaupun ada pelanggaran, pelanggaran apa nanti yang akan ditetapkan itu juga menjadi kajian akhir dan kita terus melakukan proses klarifikasi. Jadi untuk bagaimana kejadiannya itu tentu mungkin dari Basnas juga sudah menelusuri ya di lapangan, tapi dari kami Bawaslu tentu kami menyampaikan bahwa ini masih dalam proses klarifikasi. Jadi hasilnya insya Allah akan kami umumkan nanti pada saat sudah penetapan. Itu Bang. Ya, baik Bang, kalau beberapa orang sudah dipanggil dan diminta klarifikasi oleh Bawaslu, udah ada berapa orang Bang? Dan ya kira-kira dari siapa aja? Termasuk Basnas sudahkah atau belum Bang? Ya, terkait itu kita penyampaian mohon maaf Bang ya. Jadi dalam hal itu kita belum bisa menyampaikan siapa-siapa saja yang kita panggil karena ini memang masih dalam ranah pengecualian. Jadi tentu bagi pihak-pihak yang sudah dilakukan pemanggilan, nah ini pun masih dalam proses juga. Jadi data-data pengecualian tentunya belum bisa kita sampaikan Bang. Gitu Bang, kira-kira. Baik, kalau jumlahnya Bang, kira-kira ada berapa orang? Sebenarnya kan kalau penanganan pelanggaran ini, dugaan pelanggaran ini kan berada di divisi pelanggaran. Jadi tentunya jumlah yang lebih pastinya itu tentu berada di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Gitu Bang. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, sebenarnya bentuk dari sembako itu seperti apa sih Pak dan apa aja isinya? Memang plastiknya di lakban kah, disegel atau hanya plastik seperti biasa? Jadi begini Pak, paket sembako Basnas itu terdiri dari 2 lapis bungkus. Bungkus pertama itu plastik warna hitam. Itu yang apa ini kan? Kemudian baru dilapis dengan plastik yang bermerek Basnas. Susunannya pun kami tahu persis bahwa paket kami itu terdiri dari 5 kg beras, posisinya tegak berdiri, kemudian ada 7 bungkus Indomie, posisinya rebah, dia dibagi menjadi 3 dan 4 gitu ya, 3 bungkus dan 4 bungkus posisinya rebah. Di samping itu ada gula 1,5 kilo, 1 bungkus saja tuh, 1 bungkus posisinya pun tegak, dan di atas Indomie itu ada minyak goreng merek Fortune 1 liter, posisinya rebah. Jadi kalau ketika ada temuan bahwa posisi barang tidak lagi seperti itu, berarti sudah diotak-atik orang. Berubah. Sudah diotak-atik orang berarti kan gitu. Kalau masih utuh dalam posisi seperti yang saya pegang itu, beras tegak, gula tegak, Indominya pun tegak, Indominya rebah, di atas Indomie itu terletak minyak goreng Fortune 1 liter, itu berarti paket dari kami. Ya, maksudnya masih kemasan utuh dari kami gitu. Ya, baik. Kalau untuk bungkusnya itu plastik apa yang digunakan sampai bisa dibuka? Anggaplah kalau bisa diotak-atik. Ya, plastiknya itu memang plastik sablonan. Sablonan kami ikat seperti bukan ikat simpul manis ya, memang simpul mati itu. Cuma kan namanya plastik masih bisa dibuka. Bukan di lakban atau di apa namanya itu di sealer, bukan. Dia langsung diikat biasa, diikat simpul mati lah gitu. Kalau orang mau berniat membuka pasti bisa gitu kan, karena tidak terlalu keras juga gitu. Oke, sejauh ini emang inilah kasus pertama seperti ini ya Pak? Baru ini kasus pertama seperti ini, dan di luar apa kami juga kaget gitu lah mendengarnya gitu. Ya baik, Pak Ihsan, tadi kalau Bang Iskandar dengan menyebut dari Basnas sendiri sudah pernah dipanggil Bawaslu atau belum? Terkait ini? Bawaslu sendiri sudah pernah datang ke kantor kami, minta keterangan. Kebetulan saya juga dengan Pak Iskandar cerita-cerita tentang itu kan. Beliau menanyakan beberapa hal lah, dan sudah kami jawab secara sesuai dengan pertanyaan gitu. Kemudian kami sendiri dari Basnas, karena kami tidak mau terhenti kegiatan ini, karena ini memang kebutuhan orang miskin, kami datang ke kantor Bawaslu,
meminta solusi bagaimana ke depan agar tetap berjalan, dan ditemukan solusi bahwa kami akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu untuk selanjutnya ke depan tetap mendistribusi. Nah, terus terkait apa tadi ini, panggilan Bawaslu, sepertinya sudah ada panggilan, kemarin kami dipanggil, tapi yang menghadiri yang penanggung jawab Pak Juni Aziwantoro, penanggung jawab wilayah gitu kan, per sektor gitu. Ya, baik. Saya ke Bang Iskandar. Bang, mungkin terlepas dari kasus yang satu ini, pembagian, anggaplah aktivitas kampanye, pembagian atribut, kartu nama dan segala macamnya, dilengkapi dengan sembako, itu sebenarnya boleh atau tidak, Bang? Baik, jadi memang ya, kampanye ini kan kegiatan yang memang sudah ada aturannya ya, yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 7 2017 maupun ditetapkan juga di PKPU 15 tahun 2023. Jadi dalam kampanye ini apa-apa saja yang diperbolehkan, apa-apa saja yang dilarang, itu sudah menjadi ada ketetapannya. Nah, terkait misalnya ada kegiatan kampanye, dan dalam hal ini misalnya ya, adanya pemberian materi lainnya selain materi yang diperbolehkan di undang-undang ataupun di PKPU, maka kegiatan-kegiatan seperti misalnya pembagian sembako atau terlebih-lebih lagi dalam hal ini pemberian uang misalnya gitu, itu kan suatu hal yang dilarang ya. Jadi kita bisa melihat misalnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 280 ayat 1 huruf C, itu misalnya larangan pelaksana, peserta, dan tim kampanye itu dilarang. Bunyinya itu menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Jadi hal itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu terkait dilarangnya. Jadi peserta kampanye maupun tim itu dilarang memberikan uang ataupun materi lainnya. Materi lain ini bisa berupa sembako, misalnya begitu. Itu Bang. Sanksi Jadi pidana, Bang. apabila hal itu terjadi, misalnya gitu ya, itu tidak ada pidana. Nah, apabila hal itu terjadi, maka ada pidananya. Nah, hal seperti ini tentu kita sampaikan, khususnya misalnya kepada peserta pemilu ya, harap berhati-hati ya dalam berkampanye untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang sesuai undang-undang ataupun peraturan yang sudah dibuat untuk peserta kampanye. Mungkin gitu, Bang. Ya, baik Bang, itu kan kalau misalkan dia langsung, anggaplah peserta kampanye langsung memberikan dengan sembako dan alat lainnya langsung, peraga lainnya langsung bersamaan. Lantas bagaimana kalau menitipkan, Bang? Misalnya ada satu pihak yang memberikan sembako, kemudian beliau menitipkan kartu namanya seperti itu sebenarnya boleh atau tidak, Bang? Ya, kita harus pastikan dulu ya, dalam hal ini kegiatan tersebut dalam kapasitas apa. Kalau misalnya sebagai peserta tapi dia bersifatnya pribadinya untuk memberikan sesuatu dalam hal katakanlah kegiatan sosial gitu ya, itu ya boleh-boleh saja karena itu kegiatan sosial. Tapi yang harus kita pastikan adalah tidak adanya unsur-unsur kampanye. Misalnya menitipkan sesuatu itu kepada masyarakat tetapi ada unsur-unsur ajakan misalnya gitu. Atau ada juga hal-hal yang lain misalnya bahan kampanye yang juga dititipkan misalnya gitu. Itu kan tidak diperbolehkan. Ya, karena kalau dalam kapasitas pribadi peserta pemilu itu atau misalnya caleg katakan begitu ya, memberikan dalam kapasitas kegiatan sosial yang tidak ada unsur-unsur apapun ya, ya boleh-boleh saja karena itu dalam kapasitas sosialnya. Artinya tidak ada keterkaitan dengan kampanyenya. Maka itu harus kita pastikan gitu kegiatannya. Itu Bang. Bang, berarti yang menjadi tolak ukur atau membedakan aktivitas kampanye atau bukan itu dari mana, Bang? Bawaslu melihat itu dari mana? Ya kalau kita tentu mengacu kepada peraturan yang ada Bang ya. Misalnya kalau peserta kampanye itu kan peserta pemilu itu apabila ingin melakukan kampanye kan tentu harus melakukan pemberitahuan kepada pertama tentu pada pihak kepolisian. Nah, wajib juga ditembuskan itu kepada Bawaslu dan KPU. Maka nanti kan keluar
surat tanda terima pelaksanaan kampanyenya dari pihak kepolisian, maka kegiatan-kegiatan kampanye itu boleh dilakukan, misalnya bertemu dengan masyarakat, kemudian menyampaikan visi misi, selanjutnya memberikan bahan kampanye yang memang diperbolehkan. Nah, itu silakan saja. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada unsur materi, baik itu uang ataupun materi-materi yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Kalau Ya, Bawaslu baik. tetap dalam perhatian bagaimana yang sudah diatur, baik itu yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Itu Ya, kira-kira. baik. Baik Bang, tadi kita kembali ke permasalahan kali ini Abang kita bahas. Tadi juga sempat sudah Bang sebutkan bahwa ini masih dugaan pelanggaran kampanye, dugaan pelanggaran ya. Dugaan pelanggaran yang seperti apa Bang? Dugaannya kita? Baik, kita kan sama-sama mengetahui bahwa di adanya jenis-jenis dugaan pelanggaran itu kan bisa saja pelanggaran administrasi, ya, bisa saja pelanggaran kode etik, bisa saja pelanggaran pidana pemilu, kemudian ada lagi pelanggaran perundang-undangan lainnya. Jadi terkait menentukan apakah nanti masuk adanya pelanggaran atau tidaknya, ya tentu kita akan melakukan kajian setelah kita melakukan klarifikasi. Ada atau tidaknya ya tentu pada saat kajian akhir kita nanti gitu. Jadi masuk kemana mereka, jenis-jenis pelanggaran itulah yang tadi seperti yang saya sebutkan. Seperti Ya, itu. berarti jenis dugaan kita bentuknya masih dugaan ya Bang ya, dugaan kemudian penentuan jenis pelanggarannya atau dugaan pelanggaran yang dilanggar ini masih akan melihat hasil kajian nanti ke depannya Bang. Betul. Ya. Ya baik. Bang, tapi sekarang sudah terlanjur juga sudah ada yang diperiksa, lantas berikutnya apa yang masih dikejar oleh Bawaslu untuk menuntaskan permasalahan ini Bang? Ya, sampai detik ini karena kita sesuai dengan Perbawaslu 7 2022 ya, kita diberi waktu maksimal 14 hari dalam hal melakukan proses klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Jadi kita masih dalam proses klarifikasi saat ini, gitu Bang. Ya, baik Bang, tapi untuk hal-hal yang seperti ini kan bisa dikatakan cukup sensitif karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran langsung seperti itu ya Bang ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sempat disosialisasikan oleh Bawaslu atau seperti apa Bang? Baik, kita dari Bawaslu tentu selalu melakukan upaya preventif ya, upaya pencegahan dalam hal memberikan imbauan kepada peserta pemilu. Itu sudah pasti ya, kita memberikan imbauan terkait memperhatikan gitu, terkait mereka memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat atau baik itu di Undang-Undang 7 2017 maupun di tentang terkait kampanye. Maka kita sudah melakukan upaya pencegahan dari memberikan atau menyampaikan surat imbauan gitu. Baik, pemirsa kami ingatkan kembali bahwa sebelumnya kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari calon anggota legislatif Eliza Riani yang kartu namanya berada dalam sembako yang diberikan oleh Basnas, yakni kuasa hukumnya Bang Salman Nusantara, namun sampai dengan saat ini kehadirannya belum terkonfirmasi. Dan saya kembali ke Pak Insan. Siap. Pak, lantas kalau kita melihat dari awal temuannya Bawaslu, kemudian juga laporannya ada aduannya sampai ke Basnas, Basnas memastikan bahwa bukan Basnas yang meletakkan itu dalam paket sembako yang dibagikan. Baik, Pak. Jadi Basnas itu kan independen ya, independen sama sekali tidak ada terkoneksi atau terhubung dengan partai politik manapun. Jadi saya berani menjamin bahwa paket sembako Basnas itu betul-betul murni kebutuhan duafa. Tidak ada kepentingan politik di situ. Ketika ditemukan seperti ini, itu memang betul-betul bukan dari kami. Kami itu betul-betul murni, isi paket kami itu adalah beras 5 kilo, Indomie 7 bungkus, gula 1,5 kilo, dan minyak goreng 1 liter. Ya. Itulah isi paketnya. Itu. Untuk pembagian selama ini memang belum pernah, apalagi sekarang masa-masa kampanye, apakah tidak ada menitipkan
pesan untuk yang membagi ataupun yang ya bertanggung jawab lah minimal. Tolong jangan ada sisipan apapun, jangan ada selipkan apapun. Seperti apa, Pak? Karena kegiatan ini kan per bulan ini, Pak Firman. Jadi kegiatan ini per bulan, dan kebetulan ini kan pas lagi panas-panasnya ya, pas langsung temuan Masa kan gitu, kampanye. langsung temuan kan gitu. Selama ini kami kan langgeng-langgeng aja tuh, nggak ada masalah. Kita berhubungan langsung dengan fakir miskin. Kita menemui RT RW-nya atau melalui desanya dan sebagainya itu langsung berhadapan dengan fakir miskin dan mendistribusi. Nah itu yang selama ini terjadi gitu kan, yang selama ini. Kebetulan yang ini ada sedikit miss ke apalah, sehingga mereka yang jemput, kemudian mereka yang bawa ke lokasi. Di sini ada celah kamu seperti itu. Ya, Anda menjamin tidak ada oknum dalam Basnas yang menitipkan ini? Kalau saya sampai saat ini yakin bahwa tidak ada oknum. Oke. Bagaimana kalau hasil temuan Bawaslu ternyata nanti ada, Pak? Berarti perkembangan temuan kan. Iya. Sejauh ini saya tahu persis kawan-kawan saya, bagaimana ketua, bagaimana wakatiga, bagaimana yang lain itu. Saya mengerti mereka, dan karena kami memang sudah membaur sekian lama gitu ya. Saya yakin tidak ada kepentingan politik di situ. Oke, sejauh ini dugaan Anda dari mana barang ini bisa tiba-tiba berada di dalam paket? Jadi barang ini Ada nggak Basnas yang menduga-duga ya mungkin dari sini ada nggak? Seperti apa, Pak? Untuk kami tidak berani menduga itu, karena begitu keluar dari tempat kami kan siapapun berpeluang untuk menletakkan sesuatu di situ kan gitu ya. Yeah. Begitu keluar dari situ. Nah, cuma itu apanya itu yang kami sesalkan itu kan itu tadi ketika distribusi itu kami nggak ikut gitu, itu aja sebetulnya. Oke, dalam pembagian ini ada berapa banyak orang yang terlibat atau berapa pihak yang terlibat kira-kira? Kami nggak dikonfirmasi tuh. Tidak dikonfirmasi. Masih konfirmasi karena kami ketika pihak Wakatiga meminta foto dokumentasi pendistribusian pun belum sampai saat ini kayaknya belum diberikan ke pihak kami. Oke, baik. Pihak Basnas. Kemarin juga sudah sempat dipanggil Bawaslu. Apa yang Bapak jelaskan kepada Bawaslu ketika dipanggil? Seperti ini juga kami bicara sempat waktu itu Bawaslu ketika mereka minta keterangan di kantor Basnas, mereka meminta agar sementara dihentikan dulu Pak distribusinya. Saya sampaikan bahwa ini adalah permintaan fakir miskin, bahwa kebutuhan paket sembako ini adalah kebutuhannya orang fakir dan miskin. Ada istrinya yang stroke, suaminya tidak ada pekerjaan. Kita nggak distribusi, siapa yang tanggung jawab dengan dosa yang akan kita pikul nih kan gitu nih. Makanya di situ akhirnya dicarikanlah solusi. Ketika kami mau distribusi, kami memberikan surat baik otentik maupun WA ke Bawaslu, sehingga Bawaslu nanti akan berkoordinasi dengan pihak Panwas untuk katakanlah bukan pengawasan ya, ikut sertalah untuk mendampingi pendistribusian sembako tadi itu. Kalau sembako gitu apanya. Nanti polanya dibuat ketika kita mau mendistribusi barang ini ke para mustahik atau duafa, dibuka dulu satu persatu, diperiksa dulu semua untuk memastikan bahwa memang tidak ada apa-apa di situ kecuali paket sembako. Ya, kedepannya itu berarti akan Kedepannya seperti itu akan kita buat. oleh Basnas ya, Pak? Untuk mengantisipasi gitu kan, mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi lagi kan gitu ya. Makanya kita antisipasi, kita buka semua, kita video. Aman kan? Aman gitu kan. Kalau sudah aman ya udah. Setelah itu ada temuan lagi, itu kan betul-betul di luar apa kita gitu, di luar kendali kita gitu. Oke, baik. Berarti untuk berikutnya setiap pembagian akan koordinasi dengan Bawaslu Sampai dengan batas pemilu lah. ya, sampai dengan batas pemilu. Batas ambang seperti itu. pemilu ini. Karena ini akan rutin. Kami rutin. Pasti rutin dilakukan. Kami memang sudah dianggarkan di dalam RKAT itu. RKAT itu rencana kegiatan tahunan gitu kan. Sudah dibuatkan itu bahwa memang setiap bulan ada distribusi. Wajib distribusi karena kami kan di bawah undang-undang juga nih. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu bahwa pasal 7 pasal 37 ya, bahwa Basnas tidak boleh nahan-nahan uang tuh. Wajib distribusi. Kalau nahan-nahan uang untuk keperluan mustahik, kami bisa kena denda pidana juga. Bisa denda 500 juta tuh. Jadi kami memang betul-betul bergerak juga berdasarkan undang-undang gitu kan. Cuma bagaimana agar amannya itu tadi dicarikan solusi dengan Bawaslu bahwa mereka hadir, mereka juga mau mendukung kami dalam artian agar kami tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau politik kan gitu. Itu mungkin Pak. Ya baik, saya ke Bang Iskandar. Bang Iskandar, lantas kedepannya apa imbauan ataupun apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi? Ya, baik. Tadi mungkin perlu saya ralat sedikit ya, apa yang disampaikan oleh Pak Insan.
bahwa dari pihak Bawaslu tidak ada menyampaikan untuk menghentikan sementara kegiatan Pak ya. Justru kita menyampaikan bahwa upaya preventif tadi, upaya pencegahan, memang sih tidak ada kewajibannya dari Basnas untuk menyampaikan atau memberitahukan terkait kegiatan penyaluran apapun itu dari program Basnas. Cuma kami menyampaikan bahwa upaya pencegahan supaya tidak terulang kegiatan-kegiatan yang mungkin ya terjadinya kesalahan, maka silakan saja memberitahukan kepada Bawaslu, dan itu pun direspon positif ya dari pihak Basnas, dan kemarin sudah menyampaikan surat pemberitahuan. Kalau tidak salah saya itu ada kegiatan penyaluran sembako Pak ya di Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan itu didampingi lah. Istilahnya kita menyampaikan kepada Panwas kami ya, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, untuk bersama-sama ya minimal mendampingi kegiatan Basnas. Dan alhamdulillah itu kemarin sudah dilakukan gitu. Dan rekan-rekan kami sudah menyampaikan bahwa kami sedang melakukan minimal pendampingan lah, supaya hal-hal yang mungkin nantinya terjadi sesuatu ya tidak terulang lagi. Itu bagian dari upaya pencegahan kita bersama lah. Itu Bang. Ya, baik, imbauannya Bang. Ya, Imbauannya untuk para peserta kampanye yang sampai hari ini kan masih berjalan masa kampanye ya Bang ya. ya, ya. Jadi memang dari awal pun sebelum masuk masa kampanye kita sudah memberikan imbauan ya kepada seluruh peserta pemilu melalui LO maupun dari partainya, terkait untuk menyampaikan kepada caleg-calegnya misalnya gitu untuk lebih berhati-hati, dan yang paling penting adalah mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, apabila dalam proses kampanye ini semua pihak mengikuti aturan yang sudah ada, baik itu undang-undang maupun di PKPU, maka kami meyakini insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan itu tak akan terjadi. Maka ke depan ya kami menyampaikan silakan ikuti aturan main yang ada, maka insya Allah pemilu kita dalam keadaan damai. Mungkin begitu Bang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan Mashuri. Terima kasih Bang Iskandar. Pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Pak Ihsan Mashuri, Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Bintan. Terima kasih Pak. Dan juga Bang Iskandar, anggota Bawaslu Kabupaten Bintan atau Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bintan. Pemirsa, menarik untuk dinanti tentunya bagaimana perkembangan dari kasus ataupun temuan ini, bahwa ada kartu nama caleg dalam sembako yang dibagikan oleh Basnas. Dan hal ini tentunya masih menjadi tanda tanya untuk kita semua. Lantas barang ini, kartu nama ini terselipkah atau memang diselipkan? Saksikan siasat edisi selanjutnya setiap hari Kamis, disiarkan secara langsung di YouTube Official TV dan laman ulasan.tv. Salam sehat, sampai jumpa.